Iya. Yang terhormat Pembina ISR Bapak Oliver Samuel Simanjuntak, Eskom MS, dan yang saya hormati Ketua Umum ISR 2020 Mas Mahendra Syahroni Baruto dan Kepala Departemen Penelitian dan Kajian Mas Nur Prangawayu. Puji syukur kita panjat serta teman-teman calon juara yang berbahagia. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berkat rahmat dan hidayahnya sehingga kita dapat bergabung di acara latihan kepenulisan online liburan produktif ini. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Besek Nurul Lutfeni Aziz selaku moderator yang akan memandu jalannya acara pada kegiatan pagi hari ini. Sebelum memulai acara, saya akan membacakan CV dari pemateri kita. Pemateri kita bernama Boy Haris Hasiahan. Mas Boy sendiri menjabat sebagai Wakadep Humas. Mas Boy menempuh pendidikan di UPN Veteran Yogyakarta, jurusan Teknik Geologi. Mas Boy sendiri memiliki beberapa kursus dan Mas Boy sendiri sudah mengikuti kursus dan beberapa pelatihan. Salah satunya yaitu training course well intervention dan pengalaman organisasinya sendiri yaitu DSR sebagai Wakadep Humas dan pengalaman kerjanya sebagai asisten laboratorium ilmu ukur tanah. Di sini Mas Boy akan mempresentasikan tentang kepelatihan infografis. Kepada Mas Boy dipersilahkan. Maaf, sebelumnya udah kelihatan belum? Halo? Udah, Mas. Udah. Nah, sebelumnya terima kasih kepada pembicara telah memberi kesempatan kepada saya untuk membawakan materi tentang seminar infografis pada kesempatan kali ini. Sebelumnya saya akan menyapa teman-teman. Selamat pagi semuanya. Semoga semua dalam keadaan sehat selalu. Menyikapi keadaan seperti sekarang ini, banyak aktivitas yang kita laksanakan itu dari rumah. Salah satunya Departemen Penelitian ISR itu melaksanakan liburan produktif, dan ini merupakan hari terakhir di mana saya akan membawakan materi tentang infografis. Jadi materi pada hari ini tergolong singkat saya kira, karena kita hanya akan membahas tentang infografis secara ringkas serta bagaimana cara membuat infografis yang baik dan benar. Kemudian nanti yang terakhir kita akan membahas sedikit karya tentang pemenang infografis. Sebelumnya perkenalkan, saya Boy Haris Salomon Sihaan. Saya dari Geologi UPN Veteran Yogyakarta angkatan 2018. Lalu saya menjabat di Humas sebagai anggota Humas pada tahun 2018 hingga sekarang. Jika nanti teman-teman ingin bertanya tentang webinar infografis ini, bisa langsung ditanyakan saja mulai seminar berlangsung di kolom chat. Atau jika ingin bertanya di luar seminar, bisa menghubungi kontak yang ada di sisi kanan layar bawah Anda. Kemudian langsung saja, adapun materi yang saya bawakan pada hari ini merupakan tentang seminar infografis. Jadi yang akan kita bahas itu ada 5 poin besar. Yang pertama itu pengertian, kemudian macam-macam infografis, komponen infografis, pembuatan infografis, dan yang terakhir kita akan melakukan bedah karya dari pemenang lomba. Kemudian langsung saja ke bagian yang pertama, itu pengertiannya. Infografis sendiri merupakan suatu seni visual yang digunakan untuk menyampaikan informasi.
Jadi infografis ini sama seperti media-media lain untuk menyampaikan informasi, tetapi dia di infografis ini berkaitan dengan gambar dan huruf atau angka. Tidak semata-mata kalau di informasi itu isinya hanya huruf saja atau angka saja, tapi dalam infografis dia dikombinasi dengan gambar. Jadi itulah yang membedakan antara infografis dengan informasi-informasi lainnya seperti yang di media cetak atau di website misalnya. Kemudian infografis merupakan representasi grafis yang digunakan untuk menggambarkan secara jelas hubungan kompleks dan kumpulan data komprehensif dengan cara yang cepat dan mudah dipahami serta mudah diinterpretasi. Maksudnya representasi grafis ini ketika kita bisa mengubah antara data-data yang ada, informasi yang ada menjadi dalam bentuk gambar. Jadi dia nanti memiliki hubungan antara gambar itu dengan data-data yang disediakan. Nah, tujuannya apa? Infografis itu supaya mudah dipahami serta mudah diinterpretasi. Untuk lebih pahamnya, teman-teman bisa melihat seperti potongan infografis yang saya ambil dari suatu sumber di bawah slide ini. Itu menyatakan tentang pengertian infografis secara umum, di mana dia terdapat gambar dan terdapat data. Nah, itulah infografis. Bukan hanya data saja atau bukan hanya gambar saja, tapi dia memiliki komposisi antara gambar dan teks. Dan itu dibuat dengan proporsi yang pas. Begitu saya kira pengertian infografis. Kemudian, infografis sendiri merupakan suatu solusi untuk membuat penyampaian informasi menjadi lebih menarik, mudah, dan cepat untuk dipahami. Maksudnya di sini dibuat lebih menarik, mudah, dan cepat untuk dipahami. Kenapa? Karena dalam infografis itu sendiri tidak monoton hanya teks saja, tidak monoton hanya angka saja atau data saja, tapi dia dikombinasikan dengan gambar-gambar, saya kira begitu. Jadi hal ini membuat infografis menjadi menarik, mudah, dan tentunya cepat untuk dipahami. Kemudian, ada alasan lain kenapa infografis menarik, mudah, dan cepat untuk dipahami. Nah, salah satunya ini menggunakan banyak gambar dan ilustrasi dibandingkan teks. Kemudian, infografis sendiri merupakan percampuran dari kemampuan desain, analisis informasi, dan storytelling. Maksudnya kemampuan desain di sini bagaimana kita menggunakan komposisi antara gambar, data, yang ada kemudian dibuat dalam bentuk desain. Kemudian terdapat juga percampuran antara analisis informasi. Maksudnya analisis informasi ini bagaimana kita mengolah informasi yang ada kemudian ditampilkan dalam bentuk gambar atau grafis. Bagaimana kita mengambil data-data yang memang kemudian data tersebut disampaikan bisa secara ringkas, secara jelas, secara padat dalam nanti melakukan desainnya. Kemudian kemampuan storytelling ini saya kira jika infografisnya telah selesai, bagaimana kita menyampaikan isi dari infografis itu kepada publik, bagaimana kita mempresentasikan isi dari infografis itu, itulah saya kira pengertian dari storytelling. Kemudian tujuannya infografis ini sebenarnya apa sih? Sebenarnya tujuannya tak lain seperti public speaking. Maksudnya public speaking di sini yang menyampaikan informasi, menghibur, mempersuasi atau mengajak, kemudian tentunya memberi pemahaman. Jadi infografis itu tujuannya tidak lain sama seperti public speaking. Kemudian masuk ke poin yang kedua, itu ada beberapa macam infografis. Seperti yang kita ketahui, infografis itu sendiri bukan hanya infografis statis seperti yang bisa kita lihat seperti gambar. Jadi infografis ada beberapa macam, ada infografis statis, infografis animasi, atau infografis interaktif. Nah, jadi kita bakalan bahas satu-satu perbedaan dari infografis itu sebenarnya apa. Yang pertama itu infografis statis. Infografis statis itu merupakan infografis yang paling umum. Jadi infografis ini adalah infografis yang paling sering kita lihat, baik di media cetak, di website, ini infografis yang paling banyak. Kemudian bentuknya visual statis, maksudnya visual statis ini tidak bergerak. Jadi kita tidak dapat berinteraksi dengan si infografis statis ini. Bedanya dia infografis statis dengan infografis interaktif. Nanti kita lihat pada slide selanjutnya. Kemudian yang kedua itu ada infografis animasi.
Ya, dari namanya saja sudah animasi, jadi dia infografisnya ditampilkan dalam bentuk video, audio begitu. Jadi infografis ini banyak ditemukan dalam media hiburan, misalnya televisi atau YouTube. Untuk infografis animasi sendiri teman-teman bisa lihat di media berita, misalnya saya sampaikan di CNBC Indonesia itu banyak menggunakan infografis animasi. Kemudian di CNN juga banyak menggunakan infografis animasi itu. Kemudian lanjut ke bagian yang ketiga, itu infografis interaktif. Jadi bedanya infografis interaktif dengan infografis statis itu, kalau dia infografis statis dia tidak bergerak, tapi kalau infografis interaktif sama-sama tidak bergerak tetapi kita dapat berinteraksi dengannya. Jadi misalnya pada gambar ini ditampilkan tentang infografis interaktif Hantu Nusantara. Jadi dia isinya infografis statis, tapi ketika kita ingin mengetahui informasi lain, kita bisa berinteraksi dengan si infografis ini. Jadi infografis ini biasanya ditampilkan dalam website-website. Kemudian yang membuatnya bukan hanya seorang desainer, tapi juga dibantu oleh seorang programmer. Karena memang untuk membuat infografis interaktif ini diperlukan kode-kode khusus supaya dalam website itu bisa kita bisa berinteraksi gitu. Kemudian, masuk ke poin yang ketiga. Sebenarnya hal-hal yang perlu ada dalam infografis itu apa saja begitu. Ada 3 hal besar yang memang harus ada dalam infografis. Yang pertama itu material, kreator, kemudian elemen. Material itu apa? Material sendiri artinya bahan. Jadi ketika kita ingin membuat infografis, ya bahannya harus ada dulu. Seperti data, informasi itu harus ada dulu. Kemudian ketika kita sudah memiliki data atau informasi, kemudian selanjutnya diperlukan seorang kreator. Nah, jadi seorang kreator inilah yang membuat data-data informasi tadi dalam bentuk desain, menggabungkan antara gambar dengan data itu yang dilakukan oleh seorang kreator. Jadi dia bisa memanfaatkan berbagai software, misalnya saja sini ada CorelDRAW, Adobe Illustrator, Photoshop, atau kemudian software online seperti Canva. Jadi untuk saat ini sangat mudah membuat infografis secara online. Misalnya teman-teman pakai Canva aja sudah jadi itu infografis. Kemudian selain material dan kreator, kita memerlukan elemen. Elemen itu apa saja? Ada komposisi warna, ada grafis, ada teks, ikon, dan proporsi. Jadi yang paling penting dan mungkin agak banyak dibahas itu di elemennya. Ini langsung saja ke elemennya. Elemennya tadi ada 5. Yang pertama itu kita bahas komposisi warna dulu. Warna saya kira merupakan aspek infografis yang paling menarik. Sehingga ketika kita memilih warna, apakah nanti warna itu bisa membuat infografis Anda semakin menarik atau malah menghancurkan infografis Anda? Saya kira pemilihan warna itu memang harus sesuai. Tidak mungkin ketika teman-teman ingin membuat infografis tentang lingkungan hidup, warna yang digunakan itu merah, sangat tidak cocok. Alangkah baiknya jika warna yang digunakan itu ya hijau, seperti itu. Kemudian aspek penting yang lain dari komposisi warna itu adalah diferensiasi. Maksudnya ketika kita membandingkan hitam, warna yang digunakan itu menunjukkan warna yang kontras di antara keduanya. Misal antara background dengan tulisan. Tidak bisa kemudian kita membuat backgroundnya warna cerah, kemudian tulisannya juga warna cerah. Itu akan menyulitkan si pembaca. Begitu kira-kira. Kemudian mempertimbangkan warna teks saat memilih warna infografis itu sangat penting. Jika latarnya kuning kemudian teksnya di bawah warna putih, saya kira itu sangat mengurangi keterbacaan. Jadi kita sebaiknya memilih warna yang sesuai dengan latar belakang. Misal latar belakangnya hitam, ya tulisannya putih begitu. Kemudian satu lagi, jika dalam infografis itu mengambil suatu merek, misalnya promosi misalnya, maka kita lebih baik menggunakan komposisi warna yang sesuai dengan merek tersebut.
Jadi hal ini bertujuan untuk meningkatkan konsistensi antara merek dengan infografisnya. Kemudian kita juga bisa memperhatikan sifat-sifat warna, karena warna juga memiliki sifat-sifat. Misalnya merah menandakan semangat yang membara begitu, kemudian warna biru menampilkan stabilitas atau kepercayaan begitu. Itu makanya kita membuat komposisi warna yang sesuai supaya kita bisa lihat sebenarnya sifat dari infografis itu apa yang mau ditampilkan, apanya, jadi kita bisa menyesuaikan warnanya juga. Kemudian yang kedua itu ada teks. Teks ini sendiri seperti tipografi. Yang dimaksud dengan teks ini kita memperhatikan jenis teks, ukuran teks, juga warna teks. Jadi tidak misalnya kita hanya menggunakan jenis teks yang itu aja, misal semua Times New Roman, tidak. Jadi dalam infografis itu kita bisa mengkombinasikan berbagai jenis font begitu. Di internet sendiri banyak disediakan font-font untuk yang bisa diunduh secara gratis. Kemudian yang ketiga itu ikon. Ikon sendiri merupakan simbol atau indeks yang dibuat untuk membuat perbedaan antara visual. Kemudian ikon ini sendiri bisa menggantikan beberapa kata, beberapa paragraf. Jadi suatu ikon dapat menggantikan beberapa paragraf. Misal untuk menjelaskan tentang hujan, bisa saja ikon yang dipakai itu ya awan saja. Untuk menjelaskan tentang lingkungan hidup misalnya, ikon yang dipakai itu ya bisa tumbuhan aja. Kemudian yang keempat itu proporsi. Proporsi ini sebenarnya persentasinya. Jadi persentasi antara komposisi warna, teks, dan ikon itu disebut dengan proporsi. Jadi tidak kemudian teks dalam suatu infografis itu menjadi lebih banyak, atau yang lebih banyak itu gambarnya, atau yang lebih banyak malah simbol-simbol. Jadi semua itu disesuaikan dengan proporsi yang ada, supaya semuanya itu tepat sasaran, proporsinya juga harus sesuai. Kemudian grafis. Grafis ini sendiri merupakan ya komponen dari semua elemen ini. Kumpulan dari semua elemen ini itu yang disebut dengan grafis. Jadi ketika dia sudah memiliki grafis, dan kemudian dalam grafis itu ditampilkan data-data informasi, yaitu yang disebut dengan infografis. Kemudian ke proses pembuatan infografis. Di sini saya membagi 10 proses pembuatan infografis. Yang pertama itu memilih topik. Ya, untuk membuat sebuah hal memang yang diperlukan itu yang pertama ya topiknya dulu. Misal untuk membuat topik kita bisa memperhatikan yang saat ini trending di media sosial itu apa. Misal sekarang kita umum membuat tentang infografis tentang coronavirus atau tentang aktivitas di rumah aja, itu bisa menjadi topik utama dalam infografis. Kemudian melakukan riset. Dengan melakukan riset ini maksudnya mencari informasi dari topik yang telah ada, baik di buku, di majalah, di internet. Itu yang dimaksud dengan melakukan riset. Kemudian yang ketiga mengumpulkan data. Mengumpulkan data dan informasi ini maksudnya kita mengumpulkan data dulu dari topik-topik yang telah ada, yang kemudian nanti disortir atau dianalisis pada bagian keempat dengan melakukan analisis data. Jadi kita membaca, mengartikan supaya kita bisa menyesuaikannya dengan gambar-gambar mungkin atau ilustrasi atau ikonnya nanti. Ini yang kelima itu membangun narasi. Apakah dengan data-data yang ada kita sudah bisa menyampaikan isi dari infografis itu? Kita sudah bisa menyampaikan pemahaman tentang infografis, inti-intinya apakah kita sudah bisa? Sesuai yang dimaksud dengan membangun narasi. Kemudian yang keenam yang membuat sketsa. Sama seperti jika ingin membuat gambar, yang dibuat ya sketsanya dulu. Jika ingin membuat infografis, yang dibuat sketsanya dulu, tampilan awalnya nanti kira-kira bagaimana. Kemudian yang ketujuh itu editing. Editing di sini saya kira seperti ya mengedit format, mengedit
ukuran kertas, membandingkan proporsi, kemudian menyusun tampilan. Itu yang dimaksud dengan editing. Jadi editing ini yang digunakan adalah software-software seperti yang dijelaskan sebelumnya, CorelDRAW, Adobe Illustrator, atau bahkan Canva itu bisa. Kemudian melakukan desain. Melakukan desain ini dengan cara mengintegrasikan elemen-elemen visual yang telah dijelaskan sebelumnya. Elemen-elemen visual kan tadi ada warna, ada teks, icon, proporsi, itu diintegrasikan sehingga dia akan membentuk sebuah infografis awal. Kemudian setelah itu maka dilakukan pengujian. Pengujian ini tujuannya apa? Untuk mengecek kembali apakah datanya sudah valid, apakah dia sudah bisa memvisualisasikan isinya. Itu yang dimaksud dengan melakukan pengujian. Kemudian penyempurnaan. Jika dalam pengujian misalnya kita mendapat kekurangan, misalnya warnanya terlalu berlebihan atau teksnya terlalu berlebihan, gambarnya kurang, disitulah kita melakukan penyempurnaan. Baru setelah melakukan penyempurnaan, baru infografis itu telah selesai atau siap untuk dipublikasi atau siap untuk dipresentasikan begitu. Kemudian begini gambaran dari proses infografis. Yang diperlukan itu secara umum ada 3 orang, desainer, editor, data analyst. Ini saya ambil dari Infographic Labs 203 dari sumbernya kemarin saya ambil dari salah satu website ITB. Kemudian ya itulah kira-kira infografis. Jadi infografis ini sebenarnya ringkas, mudah dipahami. Kemudian materinya juga nggak terlalu banyak. Kemudian yang selanjutnya kita akan melakukan bedah karya dari sebuah pemenang lomba infografis. Saya ambil dari juara 1 infografis competition oleh BMKG pada tahun 2018. Belum terlalu lama tahunnya, tapi kita masih bisa membahasnya. Nah, apa saja hal-hal yang diperhatikan dalam bedah karya ini? Tentunya elemen-elemen yang sudah dijelaskan sebelumnya. Itulah yang kemudian ketika elemen-elemen itu sudah ada dalam infografis, maka infografis itu dikatakan baik dan benar. Misal dalam karya ini yang kita perhatikannya elemen-elemennya saja. Apakah elemen-elemennya sudah cukup? Apakah elemen-elemennya sudah ada, sudah sesuai? Maka itulah yang disebut dengan sebuah infografis. Misalnya perlu kita perhatikan di sini tulisannya singkat, padat, dan jelas. Ya, pada infografis ini tulisannya tidak terlalu banyak, tapi dia walaupun tulisannya singkat, padat, dan jelas, dia intinya tetap ada. Kemudian penggunaan gambar yang sesuai. Maksudnya di sini penggunaan gambar yang sesuai, misalnya judul dari bedah karya ini perkiraan musim kemarau Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2018. Jadi ya gambar yang sesuai itu misalnya ya gambar kekeringan atau gambar musim kemarau, misalnya pohon terbakar atau sawah yang kering, itu saya kira merupakan gambar yang sesuai. Kemudian komposisi warna yang tepat. Ya namanya musim kemarau atau kekeringan, tidak mungkin ketika kita membuatnya dalam infografis warna yang digunakan itu semua hijau. Ya tidak mungkin. Ya komposisi warnanya bisa saja coklat atau hitam, itu saya kira sudah cocok. Sama seperti ketika kita ingin membuat infografis tentang laut misalnya, tidak mungkin warna yang digunakan itu hijau. Ya warnanya ya biru muda, biru tua seperti itu. Kemudian selanjutnya itu menggunakan proporsi yang pas. Maksudnya tadi di sini proporsi ketika dia ada gambar, ketika dia ada teks, ketika ada ikon, dan semuanya ini memiliki perbandingan yang hampir sama. Jadi dia tidak memiliki ketimpangan yang berarti seperti itu. Jadi proporsinya dia pas. Tidak kemudian lebih banyak teks, tidak kemudian lebih banyak gambar, tidak kemudian lebih banyak ikon. Jadi proporsinya memang harus pas. Kalau nanti dia lebih banyak teks ya sama aja seperti informasi-informasi di koran atau di majalah. Kemudian informasinya juga jelas. Yang disampaikan itu apa? Informasinya jelas. Yang disampaikan itu inti-intinya, memiliki makna. Juga tidak boleh bertele-tele. Yang dimaksud dengan informasi yang jelas di sini. Kemudian penggunaan ikon yang tepat sama seperti yang dijelaskan pada elemen-elemen sebelumnya. Penggunaan ikon itu perlu untuk mengurangi beberapa teks, mengurangi paragraf, atau memperjelas penggunaan teks
Itu yang dimaksud dengan icon. Misalnya, jika kita ingin menyampaikan tentang hujan, maka icon yang pas itu ya awan seperti itu. Jika kita ingin menyampaikan tentang kebakaran, icon yang pas itu ya api begitu. Kemudian dari ini semua dari elemen-elemen ini semua yang disebut dengan grafis. Jadi ketika grafis ini sudah divisualisasikan ke dalam suatu media, udah didesain, kemudian isinya itu memiliki informasi atau data yang disebut dengan infografis. Jadi infografis ini sendiri mudah untuk kita pahami. Hanya sampai di sini materi tentang infografis, karena materinya memang sedikit dan pemahamannya saya kira sangat mudah. Kemudian sudah selesai. Terima kasih kepada moderator. Saya persilakan kembali. Pada moderator. Ya, terima kasih kepada pemateri. Mohon maaf sebelumnya, moderator sedang terjadi kesalahan teknis. Saya akan menggantikannya sebagai menggantikannya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rida Haslian. Nah, terima kasih atas materi yang sangat luar biasa dari moderator. Kepada teman-teman yang ingin bertanya, silahkan mengisi kolom chat sesuai dengan prosedur yang ditetapkan. Monggo. Silahkan kepada teman-teman yang ingin bertanya. Pada teman-teman yang ingin bertanya, dipersilakan. Nah, ada yang bertanya nih Kak, dari Mas Pranga. Nah, pertanyaan dari Mas Pranga, Kak minta tips untuk mencari ide desain Kak. Monggo dijawab. Tes. Halo, bagaimana? Nah, ada yang bertanya nih Kak, dari Mas Pranga. Pertanyaannya,
minta tips untuk mencari ide desain, Kak. Monggo. Nah, saya kira untuk tips ide desain itu saya kira tergantung dari topik yang mau dibawakan itu topik apa. Jadi misal saya memiliki sebuah topik tentang alam, misalnya tentang kehidupan alam. Jadi untuk membuat desain itu kita harus memperhatikan komposisi warnanya dulu. Jadi warna yang sesuai untuk alam itu sepertinya ya warna hijau. Kemudian nanti kita memunculkan ide-ide kita yang mau ditampilkan itu sebenarnya apa, tujuannya itu sebenarnya apa. Jadi kita bisa juga dengan mencari di internet sumber-sumber lain, atau misal di infografis lain, di gambar lain, itu ide-idenya seperti apa begitu. Kemudian yang perlu diperhatikan lagi itu komponen-komponen infografisnya. Misal untuk sebuah desain yang baik itu memiliki komposisi warna, grafis, teks, icon, dan proporsi. Jadi kalau misal kita ingin mendesain infografis, ya tidak kemudian isinya teks semua. Kita bisa menggunakan beberapa teks saja inti-intinya. Kemudian untuk desainnya itu kita bisa memilih konteksnya. Di internet banyak dari suatu desain, kita menggunakan icon yang tidak menutupi latar belakang. Misalnya kita menggunakan icon dengan format PNG. Itu juga banyak di internet, misalnya di PNG, klip PNG, itu banyak. Kemudian kalau kita udah memiliki semua elemen-elemen tadi, udah memiliki grafis tadi, barulah kita proporsikan. Kita ubah tata letaknya, posisinya sebenarnya di mana, apakah teks terlalu banyak, apakah gambar terlalu banyak, itu disesuaikan lagi. Kalau ide-idenya sendiri, saya kira untuk memunculkan ide itu dari setiap orang berbeda-beda ya. Bisa saja dengan melihat materi-materi lain, bisa saja dengan melihat gambar-gambar yang ada atau infografis yang menang sebelumnya dulu. Sekian yang bisa saya jawab. Ya, terima kasih atas jawaban dari pemateri. Nah, Kak, ada lagi nih pertanyaan dari Mas Mahendra. Software rekomendasi untuk desain infografis pemula dan alasan memilihnya, Bang Boy. Monggo Mas, dijawab. Jadi software yang biasa digunakan untuk membuat infografis ini tadi saya sampaikan sendiri ada 4, CorelDRAW, Adobe Illustrator, Photoshop, atau bahkan software online seperti Canva. Jadi yang saya kira mudah untuk dipelajari untuk pemula itu adalah CorelDRAW, karena memang CorelDRAW ini digunakan khusus untuk desain. Jadi kalau saya disuruh memilih software mana yang akan dipakai kalau saya ingin membuat gambar atau ingin membuat infografis, saya akan memilih CorelDRAW. Karena bisa dilihat sendiri di internet keunggulan-keunggulan CorelDRAW itu grafisnya tinggi. Jadi terjadinya perpecahan warna itu setelah kita menyimpan gambar itu sedikit. Berbeda dengan Photoshop misalnya. Kalau kita di Photoshop, kadang ketika kita membuat suatu gambar dengan berbagai macam warna, kemudian disimpan dalam bentuk yang kita inginkan, warnanya kadang tidak sesuai, atau bahkan grafisnya pecah begitu. Jadi kalau disuruh memilih, saya akan memilih CorelDRAW. Terima kasih. Selain itu, CorelDRAW juga itu mudah untuk
dipahami, pilihan-pilihan menunya banyak, dan untuk pemula itu saya kira sangat mudah. Terima kasih. Bagaimana Mas Mahen? Baik, terima kasih Boy. Ya, terima kasih atas jawaban pemateri yang sangat luar biasa. Nah, berhubung keadaan moderator sudah kembali, saya serahkan kembali kepada moderator. Terima kasih kepada Rida yang telah menggantikan saya. Selanjutnya saya akan membacakan pertanyaan dari yaitu menanya, Mas Boy, ini kemungkinan kita semua, terutama saya, belum bisa desain sama sekali. Di kala pandemi ini, sepertinya jika ingin belajar desain harus otodidak. Langkah apa saja sebagai starter yang bisa pelajari untuk bisa menjadi orang berkompeten layaknya desainer seperti Mas Boy sekarang ini? Terima kasih. Untuk menjadi seorang desainer yang kompeten itu saya kira saya tidak memiliki alasan. Itu tergantung dari sudut pandang orang lain menganggap ya desainnya seperti apa begitu. Tapi kalau untuk belajar desain, apalagi di kala pandemi sekarang ini, sangat mudah saya kira. Kita dipaksa untuk di rumah aja, untuk supaya tidak keluar rumah. Jadi banyak hal yang bisa kita lakukan dari rumah. Misalnya belajar software desain. Jadi saya sarankan teman-teman untuk belajar software desain dari YouTube, sama seperti saya belajar dari YouTube juga. Saya belajar secara otodidak. Kemudian saya belajar secara otodidak dengan bantuan YouTube tentunya. Kemudian teman-teman juga bisa melihat fungsi-fungsi dari menu yang ada di software itu dari internet. Sangat banyak saya kira. Untuk belajarnya sendiri memang kadang bermalas-malasan seperti itu. Saya juga kadang untuk membuat sebuah desain itu dengan paksaan dulu, dengan deadline dulu baru dikerjakan begitu. Jadi kalau memang untuk mau belajar, saya kira sebentar untuk mempelajari suatu software yang tapi memang harus dibarengi dengan latihan yang rutin seperti itu. Memberi tantangan kepada diri sendiri, hari ini harus buat apa begitu. Untuk bantuan-bantuannya sendiri ya banyak di YouTube, banyak tutorial tentang CorelDRAW, cara membuat ini, cara membuat itu banyak. Begitu saya kira. Bagaimana dengan Mas Tala? Apakah jawabannya memuaskan? Selanjutnya pertanyaan dari Nur Rahman, Mas Boy. Kalau misal buat infografis tapi desainnya kita ambil inspirasi dari orang lain atau internet terus dimodifikasi, itu kalau dilombakan gimana ya? Minta tipsnya juga untuk bisa buat bentuk grafis original. Makasih. Kalau misalnya mengambil dari infografis orang lain, saya kira itu memang tidak bisa, itu namanya menjiplak karya orang lain. Tapi ketika kita memiliki ide dari hasil karya orang lain, kemudian kita memodifikasinya, itu saya kira bisa aja. Dan memang itu layak untuk dikompetisikan, untuk dilombakan. Intinya kita jangan menjiplak habis dari infografis yang telah ada. Jadi kita bisa membuat gambar-gambar orisinil, misalnya ketika kita ingin membuat sebuah ikon tapi kita tidak bisa membuat secara manual, kita bisa melihat jiplakannya. Misal kita ambil dari internet suatu ikon, kemudian kita pindahkan ke Corel, lalu kita buat jiplakannya, lalu kita modifikasi warna, jenis dan sebagainya. Kemudian setelah itu apalagi tadi pertanyaannya, moderator?
minta tips juga buat bentuk grafis original. Ya sama seperti itu tadi, jika memang mengambil inspirasi dari infografis orang lain itu tidak ada salahnya, dan itu ya sudah original saya kira, karena memang tidak menjiplak punya orang lain. Begitu saya kira. Bagaimana Saudara Nur Rohman? Pertanyaan utamanya tadi kalau dilombakan itu gimana? Saya kira bisa-bisa aja karena itu bukan menjiplak karya orang lain. Gitu. Mas mau nanya, biasanya kan CorelDRAW itu harus berlangganan dulu. Nah, Mas Boy punya situs download CorelDRAW yang nggak berbayar nggak? Nah, sebenarnya CorelDRAW itu berbayar, tapi kita bisa download di internet. Itu yang pakai track-trackan. Memang cara ini ilegal, tapi ya mau nggak mau memang harus crack. Kalau nggak ya berbayar begitu. Bisa didownload kok di internet, di Bagas 31 misalnya, banyak kok track-trackannya. Tapi memang secara hukum itu ilegal. Oh ya, terima kasih Mas. Pertanyaan selanjutnya dari Sandi Kewirausahaan. Kalau ingin belajar Corel, kira-kira Mas Boy ada rekomendasi channel YouTube atau akun IG tentang tutorial CorelDRAW yang mudah untuk dipahami? Untuk Sandi, saya kira saya tidak memiliki akun channel YouTube yang saya memang subscribe begitu, yang saya memang rekomendasikan. Tetapi ketika saya membuat suatu desain dan saya kebingungan akan suatu hal, caranya membuat lingkaran bagaimana saya bingung, barulah saya membuka YouTube. Nanti di YouTube itu juga bakalan banyak cara-cara untuk membuat apa yang kita inginkan. Misalnya cara untuk membuat lingkaran, di YouTube itu akan banyak sekali tutorialnya. Jadi untuk Sandi saya kira tinggal memilih yang menurut dia yang menarik. Misalnya di saat membuat suatu desain, hal yang pertama kesannya menarik, maka bisa disarankan akun YouTube itu menjadi rekomendasinya dia, menjadi channel yang dipelajarin untuk desain-desain selanjutnya begitu. Kalau untuk rekomendasi sendiri saya tidak ada, karena saya biasanya lihat di YouTube secara langsung begitu. Terima kasih. Pertanyaan selanjutnya dari Baik Sastra. Mau tanya Mas Boy, infografis dengan poster itu berbeda atau tidak? Jika berbeda, perbedaan yang signifikan antara infografis dengan poster apa? Nah, jadi infografis itu sama seperti informasi. Jadi ketika kita memiliki infografis itu bisa di print dalam bentuk poster, bisa di print dalam bentuk banner, bisa dibuat dalam bentuk spanduk. Itulah infografis. Jadi infografis itu sama seperti isinya. Poster itu juga gimana ya? Isinya ya infografis, isinya informasi begitu saya kira. Jadi infografis ini bisa ditampilkan dalam berbagai media, misalnya poster, banner, atau website atau media sosial begitu. Jadi infografis itu intinya ya isi dari media-media itu, isi dari poster, bisa isi dari banner, bisa isi dari website, bisa begitu.
Bagaimana dengan baik sastra? Apakah jawabannya memuaskan? Bagaimana dengan baik sastra? Apakah masih ada pertanyaan buat Mas Boy? Sekiranya tidak ada, maka sesi tanya jawab telah selesai. Kesimpulan dari materi kita pada pagi hari ini yaitu kita dapat mengetahui pengertian dari infografis, di mana infografis sendiri adalah suatu seni visual yang digunakan untuk menyampaikan informasi. Dan kita juga mengetahui macam-macam dari infografis itu sendiri, ada 3, yaitu infografis statis, infografis animasi, dan infografis interaktif. Dan hal-hal yang perlu ada dalam infografis yaitu material, kreator, dan elemen. Terus proses pembuatan infografis sendiri ada 10, yaitu memilih topik, yang kedua melakukan riset, yang ketiga mengumpulkan data, yang keempat melakukan analisis data, yang kelima membangun narasi, yang keenam membuat sketsa, yang ketujuh editing, yang kedelapan melakukan desain, yang kesembilan melakukan pengujian, dan yang ke-10 penyempurnaan. Itulah kesimpulan dari materi kita. Sebelum itu, saya akan menyampaikan beberapa pengumuman. Yang pertama, peserta yang ada di forum akan dimasukkan ke dalam grup. Rentang waktunya yaitu 1 atau 2 hari, peserta akan dimasukkan ke dalam grup. Dalam grup akan ada kakak asuh. Yang kedua, bagi Departemen Penelitian diwajibkan untuk mengikuti lomba, dan departemen lain dianjurkan. ISR akan memberikan subsidi biaya pendaftaran maksimal 50.000. Yang ketiga, file-file dari kepelatihan ini akan dibagikan dalam bentuk Google Drive di kemudian hari. Dan yang terakhir yang harus dilakukan oleh teman-teman adalah membentuk tim dengan rentang waktu 11 sampai 17 Juli 2020, di mana panitia akan mengirimkan Google Form. Hari ini adalah hari terakhir dalam kepelatihan ini. Untuk kedepannya, teman-teman diharapkan untuk ikut berlomba. Marilah kita tutup kepelatihan ini dengan membaca doa. Semoga apa yang kita dapat akan bermanfaat untuk kedepannya. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Sebelum saya tutup, saya ingin menyampaikan banyak terima kasih kepada pemateri dan teman-teman yang telah mengikuti kepelatihan ini. Semoga dan kami dari Departemen Penelitian sangat mengharapkan teman-teman untuk mengikuti lomba. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dalam kepelatihan ini. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman dipersilahkan untuk mengisi kuesioner evaluasi. Teman-teman yang ingin keluar dari forum dipersilahkan. Mohon maaf, sebelumnya untuk teman-teman semua diharapkan untuk mengaktifkan webcam untuk dokumentasi.
Teman-teman yang lain dimohon untuk mengaktifkan webcam-nya. 1, 2, 3. Satu kali lagi. 1, 2, 3. Ya, selesai. Teman-teman boleh menonaktifkan webcam-nya. Untuk moderator jangan meninggalkan forum ya. Terima kasih. Iya, Mas. Sorry. Oke, mungkin langsung aja kali ya. Ini Mas yang Ferdiansyah gimana? Nggak tahu Mas Aji, tapi nggak apa-apa sih kalau misalnya masih mau dengerin. Nggak apa-apa, Mas Aji dengerin spoiler. Ya, jadi gini kan kita alhamdulillah nih, ya, secara online untuk kita semua. Mantap nih teman-teman moderator, Afif, Nurul, Jihan nggak ada, terus Rido yang selalu standby juga, mantap banget sih. Terus Faza yang selalu ini absensi evaluasi, mantap. Terima kasih untuk teman-teman semua. Oh ya, jadi kan kita untuk yang hari H sudah selesai nih. Nah, selanjutnya mungkin tugas kita lebih ringan nih ke depan, tinggal pemantauan dan fasilitator seperti itu. Nah, sesuai dengan timeline, kita selanjutnya untuk 10 Juli itu target pembuatan grup WA peserta dengan kakak asuh. Nah, jadi kalau menurutku ini pandanganku aja untuk pembuatan grupnya itu sesuai dengan moderatornya di hari masing-masing gitu gimana? Menurut kalian bagaimana? Khususnya di Afif sama Nurul kan megang 2 nih, Bu. Berarti nanti buat 2 grup gitu. Gimana menurut kalian? Atau ada tanggapan? Nyalain webcamnya nggak apa-apa ya. Waktunya lama, cuma sampai besok sih. Besok kalau bisa udah jadi grup WA-nya. Tinggal add aja. Berdasarkan Google Form.
Gimana? Kalau untuk Nurul keberatan kan Nurul? Setuju Mas. Gak apa-apa kamu pegang buat 2 grup WhatsApp. Gak apa-apa. Kemarin berapa sih? Paling 3-4 itu udah termasuk PH sama PH. PH juga dimasukin kali ya? Sesuai sama Ya nggak apa sih, sebenarnya kan pada diwakili kakak asuh sebenarnya. Iya. Gitu. Jadi nanti untuk setiap, oke berarti misalkan yang paling ini kan Nurul kan, misalnya dengan 2 grup, jadi aku rasa perlu